بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواقي برهانه المبسوط في الوجود كرامه
Al-Fatihah. Biar masuk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Ibu Dr. Desi Erawati MAG, yang kami hormati Wakil Dekan 1 Bapak Haji Pimerliadi MPD, yang kami hormati Wakil Dekan 2 atau yang mewakili, yang kami hormati Wakil Dekan 3 Bapak Dr. Taufik Warman LC MTHI, yang kami hormati seluruh staf, dosen dan jajarannya, serta tamu undangan, alumni dan para hadirin yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpah rahmat dan kasih sayangnya lah kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara halal bihalal keluarga besar Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Tak lupa juga salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tergolong umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara halal bihalal keluarga besar Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah pagi hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Saudara Mahatma Gandhi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين ينفقون
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Berikutnya yaitu laporan Ketua Panitia kepada Saudari Alfa, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yang terhormat Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Ibu Dr. Desi Erawati MAG, yang terhormat Wakil Dekan 1 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Bapak Haji Pimaryadi MPD, yang terhormat Wakil Dekan 2 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Bapak Dr. Ahmadi MSI, yang terhormat Wakil Dekan 3 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Bapak Dr. Taufik Warman LC MTHI, serta Bapak Ibu dosen Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Yang saya hormati Ustadz Abdul Manan, Esos, yang saya hormati kakak-kakak alumni Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, dan yang saya hormati para tamu undangan yang berbahagia serta rekan-rekan panitia yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Yang pertama, latar belakang kegiatan. Hadirin yang saya muliakan, acara ini terselenggarakan atas usulan dekanat bahwa perlunya mempererat hubungan silaturahmi dan memperkuat ukhuwah Islamiyah keluarga besar Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dari dosen, mahasiswa serta alumni. Nama acara kegiatan Halal Bihalal Keluarga Besar Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah beserta alumni dengan tema memupuk cerita, menguak kisah, mengeratkan silaturahmi. Sumber dana kegiatan, adapun dana kegiatan bersumber dari swadaya seluruh dosen Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dengan total sebesar Rp990.000. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya selaku Ketua Panitia mewakili Panitia Pelaksana dan kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan Halal Bihalal Keluarga Besar Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah beserta alumni
kurang sesuai dengan keinginan kita bersama. Dan saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada rekan panitia dan pihak yang telah memberikan bantuan sehingga kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Demikianlah laporan pelaksanaan halal bihalal keluarga besar Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah beserta alumni. Kami sampaikan sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Alfa. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Ibu Dr. Desi Erawati MAG, sekaligus membuka acara. Kepada Ibu Dr. Desi Erawati dipersilakan. Jadi salam ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama melaksanakan kegiatan halal bihalal keluarga besar Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Palangkaraya. Namun sebelumnya kami di sini mengucapkan terima kasih kepada semua ya. Jadi di sini adalah yang kami hormati, terima kasih kehadirannya Bapak WD1, Bapak Dr. Haji Femelia DNPD, kemudian juga Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Haji Taufik Warman LCMTHI, dan kebetulan Pak Wakil Dekan 2 kita Bapak Dr. Ahmadi MSI belum bisa berhadir pada pagi hari ini karena ada kegiatan forum wakil rektor 1 se-Indonesia. Jadi tidak bisa hadir. Sebenarnya ingin hadir juga ya, ingin bertatap muka langsung. Ini wabil khususon buat para alumni kita gitu. Alhamdulillah yang hadir ada sekian ratus alumni yang di FUAD. Yang hadir itu ada 300 orang yang hadir ya. Sama ini nanti Ustadz Abdul Manan ini kan adalah salah satu alumni dari FUAD sendiri ya. Baik, kemudian juga kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dari tim TNG kami ya, Ibu Kasubag AUK, Ibu Hajar Rusda. Ini yang ada di samping saya, nanti mahasiswa bingung di mana yang namanya Bu Rusda. Nah ini Bu Rusda ya. Ibu Kasubag kami, Kasubag AUK di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah kemudian sambil kenalan aja. Jadi yang di samping Bu Rusda ini ada dosen-dosen muda. Jadi dosen-dosen muda, maskernya dibuka ya. Dosen-dosen muda ada Ibu Muniroh, ini ustazah ya, karena beliaunya ini di Ma'had ya. Setelnya di Ma'had. Kemudian beliau ini adalah salah satu dosen di program studi ilmu Quran dan tafsir. Kemudian terima kasih juga buat Ibu Silvi, ini orangnya imut-imut ya, ngil gitu. Jadi Ibu Silvi ini adalah dosen program studi sejarah peradaban Islam. Nanti biar kenal dulu, karena kalau di kuliah online itu kadang bingung gitu ya, mana yang namanya dekan Budis itu yang mana gitu. Kalau lebih parah lagi WD1 mana jelas-jelas ada fotonya ya, Kafimer gitu ya. Ini makanya sekalian kita silaturahmi sambil mengenal gitu dari dosen-dosen, dekanat dan lainnya. Nah ini juga nih Ibu kenalkan juga di samping kiri. Nah ini ada Ustadz Abdul Manan. Kalau kelihatan wajahnya luar biasa ya, dengan simbol-simbol jenggotnya.
ya kita inilah siraman rohani gitu ya, jadi motivasi buat kita bersama. Terima kasih hadir. Nah ini Bapak WD1 tadi ya, Pak Fimer, semuanya insya Allah udah kenal. Nah yang di samping Pak Fimer ini ada laki-laki yang luar biasa cool gitu ya. Ada Pak Iqbal. Pak Iqbal ini adalah salah satu dosen program studi sejarah peradaban Islam. Beliau ini seorang penulis. Jadi luar biasa dedikasinya buat Fuad terkait dengan di bidang akademik itu luar biasa fantastis ya. Jadi suka nulis orangnya. Mudah-mudahan itu bisa ketularan sama ilmunya Pak Iqbal ya. Wah, kalau yang di sampingnya Pak Iqbal ini sungguh terlalu kalau tidak kenal ya, sama Pak WD kita, Pak WD 3 kita, Bapak Taufik Warmana. Ini udah kenal semua ya, jangan sampai nggak tahu sama Pak WD 3. Kalau kata orang Irama terlalu. Nah, di samping Pak WD 3, nah ini ada laki-laki yang luar biasa. Tadi cool, kalau yang di pojok apa ya? Ini adalah Pak Ihsan. Pak Ihsan ini salah satu dosen program studi bimbingan dan konseling Islam. Nah ini alhamdulillah sebenarnya kita mengundang semua dosen ya, semua dosen baik dosen senior, dosen junior itu bisa hadir pada pagi hari ini. Karena apa? Kita jarang-jarang ya bisa kita berkumpul, bisa silaturahim, bisa bertegur sapa, kalau tidak pada acara-acara tertentu. Dan yang saya banggakan dan saya sangat senang sekali bisa berhadir di tengah kesibukannya ya para alumni. Ini Fahri ya kalau nggak salah ya, Fahri, sampingnya Fahri siapa? Lutfi, sama yang di belakangnya Musli. Oke, Musli ya, alhamdulillah. Ini alumni kita, Bapak Ibu sekalian dan para mahasiswa. Mudah-mudahan di acara-acara berikutnya pada saat kita mengundang alumni ini bisa hadir paling tidak setengahnya ya. Ini sudah semuanya yang hadir, ada 300 orang. Dibuang menolak 2. Ya, baik para mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya ini sebenarnya adalah inisiasi kita bersama. Jadi kalau saya boleh mengutip dari Direktur Diktis ya, Bapak Profesor Dr. Suyitno MAG, bahwa jadikanlah kampus kita ini adalah surga kita. Ya, Jamiati Jannati. Jadi kalau kita biasa katakan Baiti Jannati ya, kalau ini Jamiati Baiti. Artinya kampus kita ini adalah surga buat kita bersama. Jadi kalau sudah masuk di Fuad itu kayaknya kalau tidak Allah itu bukan anak Fuad, bukan dosen Fuad, bukan tekniknya Fuad. Nah ini tentunya kita bisa upgrade pemahaman kita, upgrade wawasan kita bahwa kita berada di kampus ini apa tujuan kita, apa visi kita bersama. Nah ini harus kita duduk bersama, pikirkan bersama dengan konsep yang sama. Nah ini mudah-mudahan ini sebagai kegiatan lanjutan nantinya yang insya Allah jujur kami dari pihak dekanat itu sangat senang sebenarnya ya, sangat senang apabila kalau ada kegiatan-kegiatan itu kita bisa hadir ya, bisa welcome, bisa bersama-sama untuk menyelenggarakan aktivitas-aktivitas baik yang sifatnya akademik maupun yang non akademik. Karena apa? Setiap aktivitas yang kita lakukan di kampus kita ini, khususnya adalah di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, itu pasti harus ukurannya yaitu sesuai dengan standar mutu. Nah ini pakarnya mutu ada di pojok sana ya, Mas Ihsan, Pak Ihsan. Nah mahasiswa sekalian, tentunya kami berharap ya, jadi di pagi hari ini kami berharap bahwa antara dekanat, antara prodi, antara mahasiswa, antara ormawa, antara alumni kita saling mengisi. Kalau bahasa Banjarnya itu simbiosis mutualisme, benar ya? Iya, saling memberi dan saling menerima gitu. Saya
kebiasaan buat kita. Jangan nanya berapa yang akan diberi, tapi kita ikhlaskan adalah lillahi. Nanti Ustadz Hanan lebih ini lagi gitu. Nah, maksud kami di sini adalah kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan, baik itu adalah mahasiswa yang diwakilkan dari melalui Ormawa dan juga alumni, itu kita bisa saling bertukar informasi, bertukar pengalaman. Nah, mungkin nanti Mas Fahri gitu ya bisa kasih pengalaman buat kita apa, Mas Lutfi apa gitu ya, kemudian lupa tadi yang bilang siapa namanya? Siapa? Muslim ya, bisa berbagi cerita gitu. Sama Ustadz Manan bisa berbagi cerita gitu. Nah, ini kebetulan yang perempuannya nggak ada ya yang hadir ya, padahal Fauzia itu juga alumni KPI yang sekarang kerjanya di bidang humas di institut ya, di rektorat. Nah, artinya begini, mungkin acaranya kurang menggigit kali ya Pak WD3 ya. Mungkin nanti bisa ada kayak sejenis door prize atau apa, atau temu ilmiah, nanti pematerinya dari para alumni gitu. Yang saya lihat di berita itu kalau tidak salah pengusaha kopi ya, siapa namanya? Raya. Nah, itu bisa kita undang. Nah, gitu ya. Nanti siapa lagi? Nah, atau Mas Fahri nanti bisa cerita ya. Lutfi juga bisa cerita, Muslim juga bisa cerita. Maksudnya adalah dari awal proses kemudian lulus sampai dia bekerja itu tidak putus. Nah, ini yang diharapkan oleh standar mutu, artinya betul-betul kampus ini adalah menjawab dari apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, bagaimana masyarakat tahu, bagaimana masyarakat paham dengan eksistensi Fuad? Maka dari itu tunjukkanlah aksi-aksi Fuad dengan ngajar-ngaji kecil, ya kecil tapi luar biasa gitu. Nah, nanti kalau sudah terkoordinir dengan baik Yunus dan teman-teman terkait dengan gerakan apa namanya? Pengabdian masyarakat. Bukan, kemarin itu gerakan apa gitu yang ada kekinian bahasanya. Maksud saya itu dijadikan rutinitas, agenda rutin. Bisa bulan sekali, 1 bulan sekali, 2 bulan sekali gitu ya, dan lain sebagainya. Sesuai dengan bidang masing-masing. Yang KPI, yang BKI mau konseling, mau pembinaan, mau pendampingan, ayo ya. Jadi kalau yang KPI mau latihan bikin konten kreator, boleh, nah gitu. Kemudian kalau yang sejarah apa? Kalau sejarah misalnya melihat kajian-kajian budaya-budaya lokal di Kalimantan Tengah, siap gitu Rahmannya. Nah, artinya kita bisa berkolaborasi. Jangan khawatir, kita punya Pak Iqbal, kita punya Pak Fimer, beliau adalah orang budaya, gitu ya. Kita tidak takut dengan kajian-kajian keislaman yang klasik. Ada Pak Taufik, ada Bu Munirah, ada Bu Fadlatul Nisa. Kita semua alhamdulillah dosen kita mah hebat-hebat. Nah, ini tentunya akan bermanfaat, gitu ya. Akan membawa berkah kalau kita sama-sama saling ini gitu ya, saling take and give kita dapat. Nah, ini kami harapkan nanti kepada semuanya Ormawa. Ini perwakilan SEMA siapa yang hadir? Saya absen dulu nih. SEMA ada ya? Oke, bertiga ya. Dema berdua. Si Zaki mana Zaki? Nggak ada. HMPS, ada ya Zaki ya? Ini mohon izin Pak WD3 saya absen dulu gitu. Kemudian si Gagah datang ya. Sesuai ininya. Kemudian HMPS KPI. HMPS. Oke. HMPS SPI. Ya. Good. HMPS BKI. Ya. Kemudian HMPS IKITI. Iya, alhamdulillah. Nah, ini adalah perwakilan dari sejumlah ratusan mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nanti silakan dibagi informasinya. Ini sengaja Ibu IG Live itu Ibu pantau. Jadi ada 4-5 kelas saya suruh semua masuk di IG Live. Jadi walaupun mereka tidak hadir,
tapi mereka bisa menyaksikan secara online. Nah, ini salah satu syiar ya. Salah satu syiar kita aktivitas fuad khususnya dalam kajian non akademik kalau kita sampaikan seperti itu. Baik, ini terlalu panjang lebar nanti bosan ya dengar saya. Oleh Ustadz Abdul Manan Esos. Kepada Ustadz Abdul Manan Esos, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih banyak yang puasa kayaknya. Puasa Syawal kayaknya. Jadi pacah aja hari ini dah. Supaya semangat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang kami hormati Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah beserta jajarannya, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, beserta para dosen, staf dan para mahasiswa dan para alumni Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Semoga kita semua yang hadir di sini menjadi orang yang sukses di masa depan, menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, acara ini adalah halal bihalal. Sebetulnya acara halal bihalal ini selayaknya kayak ada orang makan makanan prasmanan di belakang. Jadi kita yang berada di atas ini kadang tekan ya Allah. Nah, di depan ini pisang-pisang gitu, halal bihalal gitu. Jadi makin mantap halal bihalalnya ya ada. Halal benar nih Jan. Kan ada pisangnya, ada anggurnya, ada tiwadaknya, jadi tambah mantap halal bihalal. Tapi karena ini kita keluarga, jadi yang seadanya tak jadi mengapa. Tapi mudah-mudahan bisa berasa dalam hati kita bersama. Ya berasa ada pisang. Ulun ini adalah alumni Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam, prodinya KPI Komunikasi dan Penyiaran Islam. Jadi lulus tahun 2017 kalau tidak salah, tahun 2017. Nah, halal bihalal ini kita supaya ulun kelihatan pintar, jadi ulun berpandang serius dulu kan. Tadi kau malah terkadang pintar kan. Ini supaya kelihatan pintar, jadi ulun agak serius berpandangnya. Jadi halal itu dari kata bisa berasal dari kata halal yahullu. Dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan doa Nabi Musa ketika Nabi Musa itu diperintahkan untuk mendakwahi Fir'aun. Sebelum Nabi Musa alaihissalam datang mendakwahi Fir'aun, Nabi Musa berdoa. Ada yang hafal doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu doa dan masuk WC. Bukan doa Nabi Musa. Jadi jangan terlalu tegang. Itu hendak mendakwahi semut-semut yang ada dalam WC kan. Supaya bukahan tentunya. Doa Nabi Musa ketika diperintahkan untuk mendakwahi Fir'aun yang zalim adalah Rabbil firli wali walidayya. Itu doa ibu bapak. Bukan juga. Doanya adalah Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhlul halla yahullu uhlul. Rabbish rahli, lapangkanlah dadaku wahai Tuhan. Karena kalau orang berdakwah dan berdakwahnya kepada orang zalim, kalau hatinya sesak, hatinya sempit, maka akan gemetar ketika mendakwahi orang-orang yang zalim. Maka hatinya harus
Harus siapa? Harus siap mental mendakwahi orang yang zalim. Dan Nabi Musa padahal terkenal orang yang kuat, tetap saja berdoa kepada Allah, Rabbi syrahli, lapangkanlah dadaku. Karena ketika hati lapang, hati menjadi luas, hati menjadi tidak ada kegelisahan, maka apa yang akan disampaikan akan mudah tersampaikan kepada orang lain. Sesuatu yang berasal dari hati maka akan sampai pula ke hati seseorang. Ya kalau sesuatu yang hanya terlahir dari lisan belaka, maka hanya akan terlintas di pikiran orang belaka. Setelah itu akan berlalu begitu saja. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku. Karena setiap urusan itu ada dua kemungkinan, sukses atau gagal. Tidak ada jaminan orang kuat akan menang, tidak ada jaminan orang yang hebat akan sukses, tidak ada jaminan orang yang kaya akan berhasil. Semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa, wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku. Allahumma la sahla illa ja'altahu sahlan. Tidak ada yang mudah kecuali Engkau ya Allah mudahkan urusan itu. Maka ketika kita berpegang teguh kepada Allah, maka apapun yang akan terjadi menjadi mudah. Toh kalau tidak berhasil, pasti keputusan Allah adalah yang terbaik bagi kita. Tidak ada penyesalan. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, dari kata inilah uhlul halal. Dan uraikanlah uqdah, kekeluhan yang seakan benang kusut terpintal di lidahmu. Uraikanlah itu yafqahu qawli, agar mereka paham apa yang akan saya sampaikan. Jadi halal bihalal seakan-akan kita menguraikan benang yang kusut yang terjadi di antara hubungan kita. Entah itu karena perselisihan paham, entah itu karena ada permusuhan, entah itu karena ada dendam dan sebagainya, hubungan jadi kusut. Maka halal bihalal, setelah ini kita bisa menguraikan benang yang kusut yang terjadi di antara kita. Maka ketika terjadi halal bihalal, maka mudah-mudahan selesailah benang yang kusut yang terjadi di antara kita. Satu. Nah, kelihatan pintar kalau. Yang kedua, halal yahillu ay halal jamida ay adabahu. Jadi halal yang kedua maknanya adalah secara bahasa mencairkan yang beku. Barangkali hubungan kita selama ini sangat beku. Misalnya, mohon maaf, dekan dengan wakil dekan, kan pertempuran, kadang BWA-an, kadang bertatap muka. Jangankan bertatap muka, mendengarkan suaranya aja betul-betul telinga. Wah, ini terjadi kebukuan di antara kita. Maka ketika terjadi halal bihalal, maka kita mencairkan suasana yang telah membekukan hubungan di antara kita, sehingga yang asalnya tidak bertegur sapa menjadi bertegur sapa, yang asalnya tidak bisa bekerja sama akhirnya kita bisa bekerja sama, yang asalnya kita setengah-setengah menolong orang lain, ayo maksimalkan pertolongan kita pada sesama. Maka terjadilah hubungan yang baik di antara kita dan bisa membangun harapan kita bersama. Awal dari halal bihalal, menguraikan, mencairkan yang beku. Nah, setidaknya itu adalah pengamatan saya halal bihalal dari segi bahasa dari kata halal. Adapun dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi kita bersabda, "Man kanat lahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma." Siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, tua ataupun muda, kaya ataupun miskin, berpangkat maupun tidak berpangkat, mahasiswa ataupun dosennya, staf maupun juga pengurusnya, maka ketika ia memiliki kezaliman kepada saudaranya, memiliki kezaliman mazlamah kepada saudaranya, min 'irdihi, baik itu berupa mencorengkan kehormatan seseorang, au syai'in, atau mengambil sesuatu yang milik orang lain, fal yatahallalhu minhu al-yawma, maka
hendaklah kata Nabi hari ini ia meminta halal kepada saudaranya tadi. Jadi disuruh oleh Nabi segera mungkin untuk meminta halal. Maka istilah ungkapan di Indonesia halal bihalal, meskipun dalam pengamatannya halal bihalal itu bukan berasal dari istilah Arab, tidak ada. Misalnya kita acara orang Arab halal bihalal yaum, ada. Halal bihalal ada tradisi Indonesia, tapi tradisi ini sangat mengakar dengan ajaran-ajaran atau intisari Islam dan sangat diterima oleh orang-orang Nusantara. Silaturahim itu adalah tradisi kita yang baik. Maka halal bihalal itu adalah supaya istilah silaturahim atau silaturahim itu adalah istilah yang umum. Lalu supaya ngejreng, supaya menjadi viral, supaya melekat di hati orang yang mendengarkannya, menurut ceritanya adalah Kiai Haji Abdullah Wahab Hasbullah, Kiai Wahab Hasbullah itu memberikan istilah ini ketika dimintai oleh Soekarno pada waktu itu karena terjadi masalah internal di antara para pendiri bangsa supaya bisa kita bekerja sama lagi setelah pasca kemerdekaan. Maka saya ingin di antara para pendiri bangsa untuk bersilaturahim. Kata Soekarno pada waktu itu, kata silaturahim terlalu umum, sudah biasa, sudah bersih. Coba Kiai cari istilah yang lebih menggigit. Kata beliau, halal bihalal. Kan mereka ini tidak mau bekerja sama, tidak mau bertegur sapa, tidak mau tolong menolong satu dengan yang lainnya, ada rasa dendam dan sebagainya. Maka mereka ini sedang berdosa. Oleh karenanya pertemuan ini adalah untuk menghalalkan satu dengan yang lainnya. Maka tercetuslah istilah halal bihalal. Maka diambillah dari hadis tadi, maka lahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallal minhu al-yawm. Jadi sebetulnya istilah halal bihalal mempunyai fondasi yang sangat kuat dalam ajaran Islam. Memintalah kehalalan dari saudara kita pada hari ini juga. Maka kita lihat para alumni pesantren khususnya atau orang-orang kita perkampungan itu kalau berjumpa itu luar biasa adabnya, dan ketika berpisah itu luar biasa adabnya. Mereka mengucapkan berelaanlah, luar biasa, berelaanlah, karena barangkali pertemuan tadi ada menggoreskan rasa sakit di hati saudara. Berelaanlah, bahasa istilahnya minta maaflah kalau ada salah ketika pertemuan tadi. Diungkapkan dengan kata sederhana, berelaanlah. Itu luar biasa sekali yang mengamalkannya. Baru bertemu berelaanlah, padahal ada menampar, ada menempeleng, berelaanlah. Luar biasa orang-orang yang demikian. Jadi kalau ada di antara kita yang masih mengamalkan tadi, meskipun terlihat klasik, terlihat sangat jadul, tapi sesungguhnya dia sedang mengamalkan ajaran Islam yang sangat kokoh, yang sangat elegan, yang sangat elok sekali, bahwa kita menyadari hidup kita penuh dengan kesalahan, tapi kita menyadari bahwa selalu ada pintu maaf untuk saudara kita, dan mudah-mudahan kesalahan kita dimaafkan oleh orang lain. Berelaanlah. Tapi jangan sampai kawan-kawan berelaanlah tampar kawan, sekalinya utang 10 juta. Pada mau 10 juta itu direlakan. Utang tetap utang kata dia. Hadis. Dan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memaafkan. Sebagaimana qari tadi membacakan Quran surah Ali Imran ayat 130-an ke atas. Itu lupa secara detailnya. Ayat 130-an ke atas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, bersungguh-sungguhlah, bersegera menuju maghfirah. Banyak tafsirnya. Kita
kita ambil yang sederhana, ampunan dari Tuhan kalian. Wa jannatin, dan bersungguh-sungguhlah, bersegeralah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang surga semegah ini, seluas ini, seindah ini, uiddat lil muttaqin, dipersiapkan, di-booking sudah oleh Tuhan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam Quran, dalam tafsir yang dikarang oleh ulama Nusantara, ulama kebanggaan kita, ulama terkemuka yang mendapatkan gelar ulama Hijaz pada masanya, pada abad ke-19, bernama Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala, dalam tafsirnya yang terkenal yang membuat namanya semakin melejit pada waktu itu, Marah Labid di Kashfi Ma'na Al-Quranil Majid. Beliau menafsirkan ayat tadi bahwa surga yang begitu luasnya dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa pada ayat yang tersebut? Lalu beliau menyebutkan summa dzakarallahu sifatil muttaqin liqaulihi ta'ala alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Lanjutan ayatnya. Satu, orang yang bertakwa khususnya pada ayat itu adalah satu, orang yang menafkahkan hartanya fis sarra'i wad dharra. Kata beliau, sarra'i wad dharra adalah fi halil ghina wal faqri. Ia menafkahkan hartanya di waktu kaya maupun di waktu miskin. Fi halis sururi awil huzn, di waktu gembira ataupun sedih. Au ala wifqi tab'ihim au khilafihim, baik itu berkesesuaian dengan tabiat mereka ataupun tidak berkesesuaian dengan tabiat mereka. Artinya yang pertama, sifat orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa bersedekah, orang yang senantiasa berinfak, tidak melihat situasi baik ia saat gembira ataupun sedih, saat kaya ataupun miskin. Kita ini kadang-kadang atau seringkali berbuat kebaikan saat kita senang. Adapun saat sedih, ada orang yang meminta-minta kepada kita, atau orang yang datang meminta pertolongan kepada kita. Kamu ini datang terus, tahu kamu lagi galau, saring dengan orang lain. Padahal sifat orang yang bertakwa, sedihkah, gembirakah, kayakah, miskinkah, selalu bisa meluangkan untuk memberikan pertolongan kepada sesama. Tidak bisa banyak, sedikit. Tidak bisa maksimal, seadanya, tapi selalu bisa memberikan pertolongan kepada sesama. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Bahkan ulama-ulama di masa lalu, bahkan para sahabat, ada yang bersedekah bibasalatin, dengan satu bawang merah. Aisyah bersedekah dengan bihabbati inabin, dengan satu biji kurma. Sedikitnya bersedekah. Kalau mampunya itu, mengapa tidak? Banyak orang yang memiliki harta kekayaan melimpah, tapi tidak sedikit pun untuk memberikan kepada sesama. Tapi ada orang yang memiliki harta sedikit, namun masih bisa mampu berbagi. Hebat mana orang yang mampu masih bisa berbagi, padahal ia memiliki harta yang sedikit, dengan orang yang memiliki harta banyak tapi tidak peduli dengan sesama. Lebih baik yang memiliki harta sedikit. Jadi Ustaz mendoakan kami miskin kan? Kada. Artinya mari kita memiliki sifat dermawan. Yang kedua, sifat orang yang bertakwa adalah wal kaziminal ghaidha. Wal kaziminal ghaidha, ai kata beliau al kafina 'anil ghaidhi, menahan amarah. Menahan amarah. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa saja yang mampu menahan amarah, padahal ia mampu melepaskannya, padahal ia mampu melampiaskannya, mala Allahu lahu
siapa saja yang mampu menahan amarah, padahal ia bisa melepaskannya, padahal ia bisa melampiaskannya, maka Allah akan memenuhi hatinya dengan rasa aman, dengan manisnya iman. Satu, dengan rasa aman dan manisnya iman. Sehingga ada orang yang disakiti santai aja, selalu aja, padahal difitnah, padahal digibah, padahal ia diteror, tapi hatinya begitu tenang karena Allah telah memenuhi hatinya dengan rasa aman dan manisnya iman. Banyak kita mendengar cerita-cerita para ulama di masa lalu ketika disakiti, bisa-bisa digibah, ia malah mengucapkan ketika mengetahui bahwa dirinya digibah oleh orang itu misalnya, ia ucapkan alhamdulillah. Ia bersyukur kepada Allah karena telah digibah. Tidak ada rasa keterpaksaan mengucapkan alhamdulillah, benar-benar rasa kesyukuran yang ia ucapkan alhamdulillah. Kata dia, sebab orang yang menggibah diriku diam-diam telah mentransfer pahala kepadaku, maka apakah aku tidak bersyukur kepada Allah bahwa aku ditimpakan pahala yang mana aku tidak mengerjakannya. Jadi memiliki pikiran yang sehat, hati yang lapang ketika menghadapi masalah. Ini kadang kalau ada orang menggibah kita, kita balas status WA, status Facebook, pakai IG, macam-macam, besar. Kalau kita menjadi orang yang bertakwa, ingin diboking surga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, maka kita harus memiliki sifat bisa menahan amarah. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang hebat di ring tinju, di gulat, tapi orang yang hebat adalah orang yang mampu menahan amarah. Karena setiap kali orang yang marah, apalagi marahnya itu menguasainya, maka seringkali tindakannya tidak terkontrol, yang akhirnya persaudaraan bisa menjadi permusuhan. Asalnya menjadi sahabat bisa menjadi retak gara-gara marah yang tidak terkontrol. Sifat yang kedua. Maka kalau hendak menjadi orang yang bertakwa, yang disiapkan oleh Tuhan surga untuk kita, maka kita harus memiliki sifat yang kedua. Sifat yang kedua, menahan amarah. Yang ketiga, hubungannya dengan tema ini adalah wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Sungguh meminta maaf itu sulit dan perlu perjuangan, dan memberikan maaf itu pun juga sulit dan perlu ketulusan. Memberi maaf dan meminta maaf adalah sesuatu yang sulit, tapi keduanya adalah menunjukkan akhlak yang mulia. Maka hari ini mari kita meminta maaf kepada dosen kita, kepada kawan kita, kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, dan marilah kita memberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya, yang seluas-luasnya kepada kawan kita, kepada mahasiswa kita, kepada sesama rekan kita, agar kita jadi halal bihalal. Setelah ini mari kita membangun bersama harapan-harapan kita. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Sifat di atas tadi adalah menunjukkan muhsinin. Orang yang berinfak di waktu lapang maupun sempit adalah orang yang baik, sifat yang mulia. Menahan amarah adalah sifat yang mulia, sifat yang baik. Memberikan maaf kepada orang lain adalah sifat yang baik. Yang ketiga hal ini bila ada dalam diri kita, maka sungguh kita menjadi orang yang bertakwa, dan layaklah kita untuk mendapatkan surga yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala, berbuat kebaikan al-ihsan laisa al-ihsanu an tuhsina ila man ahsana ilaika. Berbuat kebaikan itu bukanlah, atau ihsan itu bukanlah engkau berbuat kebaikan kepada orang yang telah berbuat kebaikan kepadamu. Itu bukan ihsan. Itu bukan berbuat kebaikan.
Dzalika mukafa'ah, itu balas budi. Kebaikan dibalas kebaikan, itu balas budi. Innamal ihsan an tuhsina ila man asa'a ilaika. Tetapi ihsan, berbuat kebaikan yang hakiki, yang sesungguhnya adalah engkau tetap mampu berbuat kebaikan kepada orang yang telah berbuat keburukan kepadamu. Waduh, ada hari ini kita terzalimi, misalnya mahasiswa terasa terzalimi oleh dosennya, maka maafkanlah dosennya. Ya Allah, maafkanlah dosennya. Apa nilai ulun nih rendeh benar, kawan ulun tuh rekan pintar tinggihan nilainya. Maafkanlah. Barangkali dosen kita di rumahnya lagi kerabangan piring sidin, maafkanlah karena tahu di rumah. Atau anak sidin menangis terus, yang asalnya 9 menulis timbul jadi 6 tabalik. Nah, maafkanlah kesalahan dosen kita. Begitu pula dosen kita, maafkanlah kenakalan dan kesalahan mahasiswanya. Barangkali ada yang mengedit foto sidin yang bungas-bungas timbul jadi Pinocchio misalnya, Barbie misalnya, diupload ke Facebook. Nah, maafkanlah kesalahan mahasiswa kita yang nakal-nakal ini. Mudah-mudahan di masa mendatang hampir sudah kayak itu, dan menjadi orang yang sukses di masa depan. Dan yang terakhir adalah bahwa kalau kita bisa berbuat kebaikan, ada 2 kata Syekh Nawal Bantani masih dalam tafsirnya. Orang yang berbuat kebaikan, ihsan itu ada 2. 1, memberikan manfaat kepada orang lain, semisal mengajarkan kebaikan kepada orang lain, mengajarkan ilmu, menunjukkan jalan yang benar, ini ihsan. Dari segi memberikan manfaat kepada orang lain. Ada yang kedua, menghindarkan bahaya yang akan terjadi kepada orang tersebut. Di antaranya adalah kita membebaskan tanggung jawab saudara kita. Kalau ia ada dosa atau ada hak kita yang terzalimi olehnya, yang dizalimi olehnya, maka dia bertanggung jawab terhadap hak kita yang telah diambilnya, direbutnya. Maka kalau tidak di dunia dihalalkan, maka akan menjadi gugatan di hari kiamat nanti. Kita bukti berbuat kebaikan kepada saudara kita ini adalah kita mengikhlaskannya, kita memaafkannya, kita mensudahinya, kita menghalalkannya. Itu adalah tanda kita berbuat baik kepadanya, agar di hari kiamat nanti tidak ada gugatan lagi. Nah, kalau kita mampu demikian, maka sungguh amal kebaikan kita sungguhlah banyak, meskipun amal ibadah fisik kita sangatlah sedikit. Tapi kita mampu memaafkan kepada sesama. Dan harapannya adalah bahwa kalau kita mampu memaafkan kesalahan saudara kita, mudah-mudahan saudara kita mampu memaafkan kesalahan kita. Karena kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu bersalah, dan setiap orang, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat kembali kepada Allah. Dan di antara serius orang yang bertaubat adalah meminta halal pada hari itu. Itu supaya terlihat pintar. Ini sesi yang terakhir, halal bihalal yang sesungguhnya. Jadi bayangkan ada pisang, ada prasmanan di belakang, ada rawon dan sebagainya. Jadi gini, ini ada serius lagi, santai ya. Tadi supaya kelihatan pintar kan. Jadi karena di hadapan dokter-dokter, insya Allah nanti akan jadi profesor, para dosen-dosen, kemudian kayak itu juga. Ini kan akademis. Jadi pandernya itu harus sumbernya mana, dalilnya mana, gitu kan. Jadi supaya kelihatan pintar kayak itu tadi kan. Kalau lu pada malam tadi tak mimpi oleh, wah itu kan bahaya. Sangat berbahaya tuh. Apalagi lu baru ketemu misalnya dengan Syekh Nawal Bantani, apalagi kan. Jadi gini, banyak di antara kita yang sekolahkah, yang kuliahkah, ketika berada di sekolah, ketika berada di kampus,
Dia seperti mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Datang ke kampus kalau yang normal gitu ya. Kalau yang normal datang ke kampus, dapat materi, dapat ilmu, udah selesai pulang. Begitu saja. Ini akan menjadi riskan. Akademiknya hanya berada dalam bangku kuliah, tapi di luar kelas bangku kuliah atau bangku kelas, tapi di luar kelas tumpul tak tajam. Ini bahaya mahasiswa kupu-kupu. Ada juga mahasiswa militan, tapi di luar kampus. Ini bahaya juga. 75% di luar kampus, wah merdeka, tapi dalam kampus begini banyak guru. Ini bahaya juga. 20% di dalam kampus, di dalam bangku kuliah, 75% berada di alam gaib. Ini bahaya. Jangan sampai kayak itu. Meskipun kalau orang aktif di dua alam gaib dan alam nyata, pasti ada yang dikalahkan, entah kampusnya atau entah organisasinya, atau kedua-duanya kalah setengah-setengah. Nah, kita harapannya adalah bahwa jangan sampai semuanya keluar. Kalau dalam ayat itu jangan semuanya berjuang di medan perang, tapi harus ada juga yang bertahan di dalam menuntut ilmu. Ayo mahasiswa menjadi organisasi yang militan. Tak jadi masalah, itu ada orang-orangnya pastinya. Tapi jangan sampai semuanya keluar berjuang di jalan Allah di medan perang. Nanti mati siapa yang mempertahankan gawang kita ini, kampus kita ini? Maka ada orang-orang akademik yang sungguh luar biasa otak dan cemerlang pikirannya yang mempertahankan tradisi akademik di kampus. Harus ada yang demikian. Jadi di luar ada, di dalam ada. Itu biasanya mahasiswa yang itu. Yang parahnya yang ketiga. Yang pertama alhamdulillah masih bisa memenuhi bangku kelas. Yang kedua alhamdulillah meskipun 25% waktunya masih ada. Apa tadi? Tapi pas menjawab pintar. Karena dasar pintar orangnya kan. Oh salah tuh. Pintar. Biasanya orang-orang organisasi pintar berpandar jawaban tapi. Dan yang ketiga itu parah. Yang ketiga ini parah adalah orang yang bukan kupu-kupu, kuliah pulang, bukan mahasiswa yang memiliki jiwa organisasi militan. Yang ketiga tidak memiliki kedua-duanya. Ini kadang ke kampus, kadang enggak ke kampus, kadang menuju kampus tengah jalan belok kemana, datang absen ke kampus, sisanya ke warung. Aduh, izin pak, kemana? Ke WC. Benar-benar ke WC. Setelah ke WC ke warung. Astagfirullah. Ada kembali lagi ke kelas. Izin pak, kemana aja? Ke WC pak. Silakan. Bujurannya ke WC. Setelah absen, WC. Aku supaya menghindari dari kedustaan di antara kita pak. Ke WC, berkami, habis kami ke warung. Dan ini bujur-bujur ke WC loh tadi. Nah, ini bahaya. Guringnya di kos kah, makan kah, berpandaran kah, kadang lagi yang belajar. Nah ini bahaya yang ketiga ini, yang tidak memiliki jiwa yang kedua tadi. Yang bagusnya adalah yang keempat atau yang lebih daripada tiga ini. Dia hadir ke kampus, ia memiliki organisasi karena ikatan itu perlu. Ikatan alumni, ikatan organisasi, ikatan kampus dan sebagainya itu perlu. Tapi juga ia harus memiliki rasa menjadi mahasiswa, memiliki cinta dengan yang paling kaya. Karena selama ini banyak orang yang beragama tapi seakan-akan tidak memiliki rasa agama. Nah ini bahaya. KTP-nya Islam, tapi tidak sedikit orang yang beragama tidak memiliki rasa agama. Kalau orang yang mengaku beragama ada rasa agama di dalam hatinya, sehingga ia berusaha kalau ada kekurangan, ia berusaha memperhatikan, mempraktikkan nilai-nilai yang ada dalam agamanya. Dari situlah ketahuan bahwa dia sungguh-sungguh belajar.
Kalau orang tidak memiliki rasa agama, tidak tahu salah, tidak tahu benar, yang pentingnya KTP-nya Islam. Kalau ada bantuan, sudah titik. Ini orang yang tidak memiliki rasa agama. Orang kalau memiliki istri itu pasti ada rasanya. Kalau istrinya kemana kah, sebulan hilang kah, tiba-tiba ada di koran kah, ada peduli. Ini orang yang berstatus punya istri tapi seakan-akan tidak memiliki istri. Orang kalau memiliki rasa punya anak pasti akan diperhatikan anaknya dengan sesungguh-sungguhnya karena ia memiliki rasa punya anak. Kalau tidak memiliki rasa punya anak, ini anak inggalan kah, anak terbakar kah, anak tujungkan kah, sarah anak kita. Ini orang yang punya anak tapi tidak memiliki rasa punya anak. Rasa itu penting. Maka hari ini tanamkan punya rasa terhadap yang Palangkaraya, punya rasa terhadap jurusannya, punya rasa terhadap prodinya. Kesalahan saya, ini jangan kami, kalau kami kan seakan-akan kolektif bersama-sama. Kesalahan saya di masa lalu adalah saya tidak memiliki rasa terhadap KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Tidak memiliki rasa terhadap KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Seakan-akan saya masuk KPI yang 4 tahun itu terjebak dalam kebenaran. Wah, bisa jadi terjebak dalam kebaikan. Artinya saya berada di jalan yang benar tapi tidak menemukan cahaya untuk meniti jalan itu sendiri. Nah, ini bahaya. Kenapa? Karena tidak mempunyai rasa. Dan ulun mencari rasa yang lainnya. Andai saya ke pesantren, andai saya itu kan andai, yang sudah terjadi adalah di kampus. Maka tunjukkanlah rasa cintamu pada kampus ini, pada jurusanmu, pada prodimu. Apa yang kamu bisa lakukan pada jurusanmu? Masalahnya di waktu itu hendak pegang kamera, takutan kan KPI kan jurusan kamera, takutan kalau pindah kamera orang hancur atau pindah supan. KPI itulah kayak hantu. Kalau bisa pegang kamera, kan orang yang ahli itu beda dengan yang kada ahli. Orang yang punya passion dan tidak punya passion kelihatan. Mama kamera itu pindah anak rabi-rabi salawat. Itu harap orangnya, insya Allah. Ada orang yang kata harap tuh, nang kayak itu yang listrik gitu nang. Nah ini bisa ada harap. Dari awal sampai 10 jam kain aja. Nah, ini punya orang harap tuh kadang-kadang dibawanya, kadang-kadang ditajamnya, nah, kadang-kadang terabit-abit selawarnya. Nah ini orang harap. Demi Allah, megang kamera itu bila ada prakteknya aja. Jadi kalau kamu mahasiswa KPI, rajin-rajinlah megang kamera. Barangkali ada rasanya, hai kamera, jadilah kau teman setia untukku. Kayak gitu. Nah, ikiti, hai Al-Quran, jadilah kamu teman abadi untukku. Nah, hai sejarah, kayak itu. Raja-raja Kiara mau pindah mati betul kan? Jadi harus ada rasa. Karena kalau sudah punya rasa, nanti punya memiliki. Kalau punya rasa memiliki, ada perjuangannya. Kalau punya keluarga, punya anak, punya istri, pasti ingin berpikir mau dikemanakan istri dan anakku ini. Ya Allah, mau dikemanakan studiku ini yang 4 tahun akan berjalan nantinya. Pasti ia berpikir. Kalau tidak punya rasa, tidak ada rasa kepemilikan, maka begitu saja pulang pergi gitu aja. Itu yang pertama, harus ada rasa memiliki. Oleh karenanya dulu jangan megang kamera takutan. Memang edit yang pakai foto, video itu takutan juga. Komputer di lab itu hancur dan sebagainya. Jadi banyak rasa ketakutannya gua ya. Bari maras. Dan HP pada waktu itu tidak secanggih yang sekarang. Sekarang murah-murah dan canggih-canggih. Kalau mengedit foto, mengedit video, itu berusaha nak kamera nang ganal-ganal kayak itu. HP aja wah ini sudah bisa. Dan tidak semua orang yang memiliki HP punya kesempatan yang sama untuk memiliki kemampuan mengedit foto, mengedit video dan yang lainnya.
Nah, jadi penting orang setiap yang kita kerjakan itu memiliki rasa. Dan ketika orang memiliki rasa, maka mereka memiliki kepemilikan terhadap itu. Sholat pun begitu. Ini terakhir. Sholat terakhir di antara yang terakhir. Begitu pula sholat ibadah. Kalau sholat tidak memiliki rasa, maka akan menjadi aktivitas normal yang begitu-begitu saja. Tapi kalau sholat punya rasa, maka jangan heran ada panah atau tombak yang tertancap di belakang pundak seseorang, ia tidak merasa ketika di dalam sholatnya, karena sholatnya ia memiliki rasa di dalam sholatnya. Nah, kayak itu juga kalau Bonpian ketika kuliah ini memiliki rasa, panaskah, hujankah, insya Allah datang. Bukan karena patok Warman siapa yang tidak hadir 3 kali maka tidak bisa ujian, kada, bukan itu. Tapi kenapa menjadi hendak turun terus, hendak belajar terus, hendak mengasah ilmu dan pengetahuan terus? Karena ada rasa di dalamnya. Jadi banyak orang di antara kita yang berjuang habis-habisan mendatangi gurunya, belajar di pesantren bertahun-tahun, bertahan, itu karena memiliki rasa. Dari rasa itu ada kepemilikan. Dari kepemilikan itu ada perjuangan, dan setiap perjuangan pada akhirnya akan berbuah manis. Jadi hari ini Bonpian yang akan Pian perjuangkan pasti akan manis. Yang terakhir. Ini ujung-ujung terakhir. Tadi itu masih iklannya. Yang terakhir. Karena ini kan kisahnya cerita, judul cerita aja. Tadi itu serius supaya kelihatan pintar. Jadi waktu mahasiswa saya bingung. Kawan-kawan ada yang berkecimpung di organisasi. Saya merasa tidak pintar berorganisasi. Saya tidak ikut organisasi. Tapi kalau dimintai, insya Allah saya hadir, saya bisa kerjasama. Ada kawan-kawan di bidang lain, ada broadcasting dan sebagainya, perfilman dan sebagainya. Kawan-kawan berkecimpung di sana karena kan KPI pada waktu itu. Nah, ulun ini bingung pada waktu itu, apa yang menjadi kebisaan ulun, apa yang menjadi kemampuan ulun, apa yang menjadi kebanggaan dalam diri ulun. Ceramah, sesupen ceramah, orang-orang gini banyak ceramah waktu itu. Apa itulah, seharusnya kan ulun di KPI, seharusnya menajamkan kemampuan KPI, kamera, pula film, penyiar radio, jadi presenter dan sebagainya. Hal yang dibikin harus ditajamkan. Lalu ambil yang paling mudah, paling dekat adalah menulis. Karena KPI itu selain dia harus bisa pandai berbicara, pandai menyusun kata, pandai mengedit-edit semuanya, maka dia juga harus pandai dalam menulis. Karena KPI itu harus pandai menulis. Dia bisa menjadi wartawan pada nantinya, dia bisa menjadi menulis buku pada akhirnya. Menulislah saya. Apa saja yang terlintas dalam otak saya tulis. Saya print, saya sebarkan di mading-mading di kampus ini. Tolong dikritik setajam-tajamnya. Wah, itu. Tulisannya alay tentang cerita hidup saya. Tapi saya gunakan kaidah-kaidah dalam sastra atau dalam menulis novel atau cerpen. Saya gunakan hal itu. Kalau ada kritikan saya terima untuk perbaikan. Saya tulis. Pada akhirnya saya menemukan style tulisan saya. Saya menjadi gemar dalam menulis. Sampai sekarang saya suka menulis status. Tapi lihat tulisan saya, semuanya sangat indah. Cari saja tulisan saya di Facebook, Abdul Manan. Tulisan saya kayak orang pintar. Kenapa? Karena sudah diasah bertahun-tahun yang lalu dan sudah
kebal dengan kritikan orang lain semasi itu kritikan yang membangun. Dan saya juga menulis sebuah kitab kaidah nahwu, kitab kaidah nasarab, dan terakhir saya ingin ada ulumul Quran, dan terakhir saya berharap bisa menulis syarah dari Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya pendiri NU Mbah Hasyim Asy'ari. Di kitabnya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, insya Allah saya akan berupaya untuk mensyarahkannya dari Arab ke Arab, insya Allah. Kenapa demikian? Karena memang kita harus menulis, dan itu adalah kemampuan saya, dan setiap kita harus menulis karena itu adalah salah satu di antara tanda seorang itu adalah berjiwa akademik. Di akhir dari perkuliahan nanti ada skripsi karya ilmiah, maka kalau tidak digarap dari sekarang, diasah dari sekarang tulisan ilmiahnya, maka akan keteteran di waktu menggarap skripsi. Maka kawan-kawan yang di organisasi coba menulis 1 menit. Ini terakhir adalah mencoba menulis dan tulisan itu menjadi kolektif bersama. Dan kalau syukur-syukur bisa diterbitkan oleh Dian Palangkaraya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, mahasiswa Fakultas Usuluddin Abad dan Dakwah dan juga para alumninya, menjadi orang yang sukses di masa depan, menjadi orang yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bagi orang banyak. Dan mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan beriman, mati pun dalam keadaan beriman, dan mudah-mudahan kita bersama-sama dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, dan kita tergolong menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Komandan Esos. Semoga apa yang kita terima hari ini dapat kita amalkan dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Baghdadi. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah sejenak kita bersama-sama mengangkat tangan seraya berdoa agar acara kita diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam ajma'in. Ya Allah, segala puji serta syukur tercurah kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini Engkau pertemukan kami kembali dalam acara halal bihalal yang diadakan di dalam aula Fuad yang insyaallah penuh barokah ini. Berikanlah kelapangan hati kami untuk saling memaafkan di hari ini. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu bagi kami semuanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada semua yang hadir di ruangan ini atas rahmat dan karunia-Mu, ampunan dan kasih sayang-Mu, sehingga setiap hal yang kami laksanakan bermanfaat dan berguna bagi bangsa dan negara tercinta. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha mempersatukan, kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa,
perkenankanlah doa dan permohonan kami.